Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa iltazama bi tariqatihi wa tarassama khutuhu wa ja'ala al-aqidata al-islamiyyata asasan li fikratihi wal ahkam asy-syar'iyyata miqyasan li a'malihi wa masdaran li ahkamihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Akhir-akhir ini ada suatu video yang beredar yang menyatakan bahwasanya Imam Al-Haramain ya, menyatakan dalam salah satu kitabnya yaitu kitab Ghiyathul Umam bahwasanya Islam tidak pernah merinci terkait dengan pembahasan imamah atau kepemimpinan di dalam Islam, atau bahasa luasnya Islam tidak pernah kemudian membahas merinci secara detail terkait dengan sistem kenegaraan. Sehingga dengan hal itu dia menafikan bahwa Islam itu mengatur masalah urusan negara. Apakah itu betul yang dimaksud oleh Imam Al-Haramain? Sebelum masuk ke sana, yang pertama jelas. Islam itu sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran adalah agama yang sempurna dan paripurna. Tak ada satupun persoalan di dunia ini yang tidak ada hukumnya di dalam Islam. Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Dan kami turunkan kepada engkau, wahai Muhammad, kitaban, yaitu Al-Quran, tibyanan likulli syai' yang menjelaskan segala sesuatu. Dalam ayat ini Allah mengatakan tibyanan likulli syai'. Allah mengatakan likulli syai'. Lafaz kullu sebagaimana yang maklum dalam ilmu usul fikih adalah ra'su al-fadhil am. Puncak lafaz umum itu adalah kullu. Kemudian Allah mengidofatkan lafaz kullu ini kepada syai' yang itu adalah lafaz yang paling ibham. Samar di dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena kata syai' itu bisa mencakup hal yang terlihat, nyata, tidak nyata, dan seterusnya. Artinya dalam ayat ini secara pembahasan atau secara makna yang bisa diambil, Al-Quran itu adalah satu kitab yang tidak ada satupun persoalan di dunia ini kecuali pasti itu sudah dibahas, dijelaskan di dalam Al-Quran. Itu makna likulli syai'. Juga dalam ayat yang lain Allah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Kata Allah, hari ini akmaltu lakum, aku telah menyempurnakan agama kalian. Artinya tak ada satupun di dalam Al-Qur'anul Karim atau agama Islam yang tidak ada pembahasannya di dalamnya. Tidak ada hukum di dalamnya, nggak mungkin. Maka dari dua ayat ini saja menjelaskan di dalam Islam itu tidak ada satu persoalan yang tidak ada hukumnya. Tidak ada permasalahan di dunia ini kecuali pasti sudah ada hukumnya di dalam Islam. Baik hukumnya secara nas, secara langsung, ataupun secara tidak langsung. Itu semuanya sudah dijelaskan. Itulah makna kenapa kemudian para ulama usul mengatakan Islam itu solihun likulli zaman wa makan. Islam itu cocok, layak, sesuai dengan setiap tempat dan waktu. Kenapa? Karena memang Islam itu agama yang diturunkan oleh Allah ke dunia ini untuk mengatur manusia secara umum, bukan untuk satu golongan tertentu, satu bangsa tertentu, bukan. Islam itu turun untuk menyelesaikan problematika manusia sebagai manusia. Sehingga dia cocok layak digunakan dimanapun dan di tempat manapun, di waktu kapanpun. Maka dari hal ini saja tidak tepat kalau Islam itu tidak mengatur, mengurus urusan negara. Islam itu jelas mengatur urusan negara. Makanya ada yang disebut dengan fikus siasa atau fikus daulah. Karena Islam mengatur. Ya, mengatur batasan-batasannya, mengatur kemudian batasan-batasannya, dasar-dasarnya, prinsip-prinsipnya, ya, yang itu jelas berbeda dengan eh, sistem atau pemahaman kenegaraan dari sistem yang lainnya. Apa yang disebutkan oleh Fulan yang mengatakan bahwasanya Imam Al-Haramain itu mengatakan bahwa Islam tidak pernah merinci sistem kepemimpinan dalam Islam, itu itu tepatnya dalam kitab Baqiyyatul Umam dalam bab ketiga, ya, dalam judul fi sifatil ladzina hum min ahlil aqdi hum min ahli aqdil imamah wa tafsilil qawli fi adadihim, ya. Itu perkataannya ada di sini.
yaitu beliau mengatakan walamat ma'a fi wijdani nassin min kitabillahi ta'ala fi tafasilil imamah. Dan jangan harap bisa ditemukan ada nas dari Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan rincian tentang urusan imamah atau kepemimpinan. Nah, itu yang beliau kutip. Padahal kalau kita baca dari awal bab, sebetulnya yang beliau singgung itu adalah perkara adanya satu kelompok atau beberapa kelompok dalam Islam yang membahas babul imamah, kemudian bab itu dijadikan sebagai pembahasan yang qat'i. Artinya kalau berbeda dengan ini dia bisa jatuh kafir. Padahal pembahasan bab imamah itu kebanyakan adalah babul dhon, ya babul dhon, bukan qat'i, sehingga tidak menjadikan perbedaannya itu iman kufur, tidak. Tapi hal itu tidak lantas berkesimpulan berarti Islam tidak mengatur urusan negara. Itu itu salah besar. Coba di sini perhatikan. Nih, wa nahnu nuqaddimu 'ala al-faslain tanbihan 'ala al-amri alladhi la budda min al-ihatah bih. Kami mendahulukan dua pasal yang di atas ini sebagai catatan atau peringatan akan perkara yang mesti untuk dipahami, dikuasai. Panakul kami katakan qad kathura fi abwabil imamah al-khabt wa takhlid wal ifrat wa tafrid. Dan sungguh telah banyak dalam pembahasan bab imamah itu ya kerancuan pemikiran, ya kerusakan pemikiran berlebih-lebihan, bermudah-mudahan. Lam yakhlu fariqun illa man sya'allah anis sarf wal i'tisaf. Dan tidak lepas satu kelompok kecuali yang Allah kehendaki dari sikap berlebih-lebihan dan serampangan di dalam membahas bab imamah ini. Walam taslam ta'ifatun illal aqallun ain mujanabatil insaf. Bahkan uh, jarang sekali kelompok kecuali hanya sedikit yang selamat ya sikapnya daripada insaf. Bahkan mereka kebanyakannya menjauhi sikap insaf. Wahalaka umamun fi tanakkubi sunanis sadad. Dan bangsa-bangsa terdahulu, bangsa-bangsa itu hancur karena mereka meninggalkan sunnah-sunnah yang benar, wa takhatti manhajil iktisad, dan meninggalkan atau berjalan di atas manhaj yang tepat. Wasababu zahir fi dzalik, dan sebab yang paling nampak jelas akan perbuatan mereka yang terlalu serampangan, bermudah-mudahan, berlebih-lebihan dalam membahas bab imamah adalah anna mu'azzamal khaidina fi hadzal fanni yabghuna maslakal qat'i fi majalil dhanni. Adalah karena kebanyakan orang-orang yang berkecimpung dalam bab imamah ini, mereka mencari-cari jalan qat'i di dalam medan zon, dalam objek kajian yang zonni, wayam zujuna akdahum bitiba'il hawa. Bahkan mereka mencampur adukan pembahasan mereka dengan hawa, dengan mengikuti hawa nafsu, wa yatahawuna bil ghulu. Bahkan mereka terjatuh dalam sikap berlebih-lebihan ala mawaridi roda, dalam tempat yang akan membinasakan. Wa yamrahuna fi ta'alil nufus wal mina. Dan mereka sangat uh, mengikuti kesenangan hawa nafsu. Ya. Nah, makanya kemudian beliau mengatakan di sini, wa nahnu bi taufiqillahi nadhkuru fihi mu'tabaran, dan kami dengan taufik Allah menyebutkan di dalam kitab ini ya mu'tabar, perkara yang mu'tabar diakui, yutamayyazu bihi mawdi'il qat'i an mahallil dhani, yang dengannya bisa dibedakan nih mana tempat yang qat'i dari objek yang zon. Maka kami katakan al ilmu yutalaqqa minal aqli au minas syar'i. Ilmu itu didapatkan dari akal atau dari syariat. Wa asalibul uquli bimajmu'iha la tajulu fi usulil imamah wa furu'iha. Dan uslub ya atau metode akal secara global sama sekali tidak ada di dalam bab prinsip-prinsip imamah dan cabang-cabangnya ya, karena bab imamah itu betul-betul minasyar'i, dari syariat, bukan dari akal. Nah, wal qawati asyariyah salah satu, dan dalil-dalil qat'i syar'i itu ada tiga. Yang pertama, nasun min kitabillahi ta'ala, adalah nas dari Al-Qur'anul Karim, la yatatarraku ilahi ta'wil, yang sama sekali tidak ada bisa ta'wil di sana ya. La yatatarrak, tidak memiliki kemungkinan adanya ta'wil. Yang kedua adalah wa khabarun mutawatirun anir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khabar mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'aridu imkanu zalali riwayatahu, yang tidak memungkinkan adanya kesalahan yang bertabrakan dengan riwayatnya. Wa naqlahu, dan penukilannya, wala taqabulul ihtimalati matanahu aslahu, dan tidak
adanya tabrakan kemungkinan ya dari matan dan asal riwayat tersebut. Nah, yang ketiga termasuk yang yang qat'i adalah wa ijma'un munaqadun. Ijma yang terrealisasi, ijma yang diakui. Nah, di sini fa'idzan la yanbaghi an tutlaba masailul imamah min adillatil aqli. Oleh karenanya tidak seyogyanya mencari-cari pembahasan imamah dari dalil-dalil akal. Enggak. Kenapa? Pembahasan imamah itu semuanya adalah syar'i, berasal dari syariat, dari wahyu. Bal tu'radu alal qawati as-sam'iyah. Tetapi harus dibahas sesuai dengan dalil-dalil qat'i dari wahyu. Ya. Jadi tu'rad. Ya. Di bahasanya itu diberikan atau dibahas di dalam dalil-dalil wahyu yang qat'i. Nah, wala matma'a fi wijdani nassin min kitabillahi ta'ala fi tafasilil imamah. Dan jangan harap ada nas dari Al-Quranul Karim di dalam perincian imamah. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah jangan harapkan ada dalil nas yang qat'i dalam Al-Quran yang membahas perincian imamah. Nggak ada. Ya rincian imamah seperti sifat-sifat khalifah itu seperti apa, struktur negaranya seperti apa, itu tidak dibahas dalam Al-Quran dengan dalil yang qat'i. Nggak ada. Memang tidak ada. Ya, sebagaimana di dalam sholat itu semuanya tata caranya nggak semuanya qat'i. Bahkan kebanyakannya adalah zon. Dari mulai kita cara takbirnya, ya, dari mulai kemudian posisi tangannya di mana, ya kan gitu. Kemudian menempatkan tangan ketika sedekapnya di mana, itu semuanya adalah dalilnya zonni. Namun apakah kalau dia dalilnya zonni berarti Islam tidak membahas tentang bab sholat? Ya jelas tidak. Begitu juga dengan bab imamah. Kalau kemudian dalam bab imamah tidak ada dalil qat'i yang secara pasti menunjukkan sifat khalifah itu harus bagaimana, berarti Islam tidak membahas tentang masalah kepemimpinan? Jelas tidak. Lah, kitab ini Ghiyathul Umam yang ditulis oleh Imam Al-Haramain ini menjelaskan apa? Ini sedang menjelaskan yang namanya struktur negara dalam pandangan Islam. Jadi kalau Fulan itu mengutip perkataan Imam Al-Haramain untuk menegasikan adanya perincian pembahasan oleh Islam tentang masalah sistem kenegaraan, ya, maka itu adalah salah. Ya ini sedang beliau bahas itu apa? Sistem kenegaraan, struktur kenegaraan dalam sistem negara menurut pandangan Islam. Ya, menurut pandangan Islam jelas sekali. Jadi pembahasan uh, Imam Al-Haramain atau ibarat Imam Al-Haramain ini sedang membahas tentang tidak adanya dalil qat'i ya yang membahas rincian masalah imamah. Tapi bukan berarti Islam tidak membahas tentang masalah imamah atau Islam membebaskan umatnya untuk dalam bersistem negara. Bukan. Islam sudah membahas, sudah memberikan batasan-batasan yang sangat jelas dalam bagaimana bernegara. Ya kitab ini aja bukti bahwa Islam itu membahas tentang masalah negara dan rinciannya. Cuman dalilnya adalah zonni yang memungkinkan adanya ruang ijtihad di sana. Tentunya ijtihad yang sahih dan benar. Jadi pertanyaannya mau ikut Imam Al-Haramain? Kalau mau ikut Imam Al-Haramain, berarti kita harus setuju sepakat dengan diterapkannya syariat Islam dalam berkehidupan ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa dipahami.